Mana ada itu snack? Itu snack. Miau. Oh. Miau. Aku juga mau. Juga mau. Ya, this is my untuk pertama kalinya ini saya buat channel YouTube. Dan untuk video pertama kali ini saya ingin ngasih tahu ke teman-teman yang mau ke Jepang untuk memilih LPK yang terpercaya. Sebenarnya untuk LPK yang percaya itu bisa aja milih yang SO dan non SO. Kalau yang non SO itu bisa kalian lihat dulu mitra-mitranya itu bagaimana dan apakah udah ada yang terbang, dan lagi bisa dilihat juga anak-anaknya yang terbang itu beneran asli atau enggak. Bisa juga kalian lihat di tag-nya itu, biasanya di tag-an setiap postingan di Instagramnya itu biasanya mereka akan nge-tag seorang, kalian tanya aja gimana prosesnya. Itu kalau yang non SO. Tapi kalau yang SO itu kalian bisa langsung masuk aja. Dan perlu diperhatikan, tidak semua LPK SO itu merupakan LPK baik-baik. Kadang ada beberapa LPK SO itu yang main di belakang ya. Ya teman-teman udah tahu sendiri lah ya. Dan untuk persyaratannya itu apa saja sih? Apa aja yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke LPK itu apa aja? Jadi yang perlu diperhatikan nih, ada syarat yang sangat penting, yaitu mental. Itu udah pasti ya, mental. Dan kesiapan untuk mengatur uang, karena nanti kita itu bisa aja kita pulang pergi, atau juga kita bisa juga ada di Rio, di asrama, atau juga di kosan. Jadi kita tuh harus bisa memanage pengeluaran setipis mungkin agar tidak menyesal di akhir bulan gitu. Biasanya tuh kalau di sini itu 500 per bulan. Di tempat saya tinggal tuh 500 per bulan tuh udah sangat cukup ya. Dan saya tinggal di asrama. Dan ya, syarat selanjutnya itu adalah tidak ada bekas patah tulang. Ya, itu udah paling penting gitu ya teman-teman ya, karena ada beberapa dari teman-teman saya itu yang mau terbang itu MCU pertama masuk LPK itu berhasil lolos, cuman pas MCU kedua pas udah mau terbang ke Jepang itu dibatalkan cuman karena ya ada bekas patah tulang di sini. Ada bekas patah tulang, dan saya itu juga masih nggak terlalu ngerti ya kan, sebenarnya kan ya bekas patah tulang itu kan udah lama, dia tuh patah tulangnya pas masih kecil, cuman pas mau terbang ke Jepang itu malah dibatalin. Saya masih nggak ngerti gimana proses, ketentuan dari MCU tersebut ya teman-teman. Dan ya yang paling penting itu kalau kalian mau masuk LPK itu persiapkan dulu ya teman-teman, kayak kalian tuh minimal itu kalian tuh bisa hiragana katakana supaya kalian nggak terlalu ketinggalan. Karena adalah ya beberapa gimmick LPK SO itu yang ngomong 6 bulan itu langsung terbang. Ya, itu harapannya mereka. Jadi 6 bulan itu 2 bulan kita tuh kelas N5. 2 bulan itu kita kelas N4. 2 bulannya lagi itu kita kelas JFT SSW. Dan ya setelahnya itu tergantung sama kita nih lolos JFT atau SSW, atau kita juga apakah bisa kita secepat itu, maksudnya saya bisa secepat itu ya, apakah kita bisa secepat itu untuk lulus JFT SSW dan waktu 6 bulan langsung kita masuk ke kelas namanya itu kelas pemantapan. Nah fungsinya kelas pemantapan ini adalah supaya kita tuh lebih lancar berbicara, dan juga kita tuh tidak nervous saat ada di depannya HRD Jepang langsung. Nah ya, dan paling bagus lagi kalau kalian tuh ya wibu karena wibu itu termasuk salah satu penyolong start terbanyak di LPK. Ya kalian meskipun nggak terlalu bisa hiragana katakana, setidaknya kalian tahu bunpo-nya yang dari anime itu udah lumayan gampang. Jadi nanti kalian kalau misalkan mau merangkai-rangkai kata itu kalian tinggal pikir, oh ya kayaknya aku pernah denger ini, oh ya kayaknya aku juga pernah denger ini. Nah disitulah letak nyolong startnya para wibu. Jadi para wibu di sini itu bukan dijadikan suatu hal yang memalukan, tapi di LPK itu dijadikan suatu hal yang bagus, malah direkomendasikan. Apalagi yang harus dipersiapkan, sebenarnya ya cuma itu sih ya teman-teman ya, untuk sekarang cuman itu aja.
Dan kalau bisa sebelum masuk LPK itu kalian sehari hafalan khotoba. Ya 5 khotoba per hari itu gak berat kok. 5 khotoba per hari itu gak berat. Oh, saya punya satu cerita. Jadi ada salah satu teman saya itu masuk ke LPK. Dia sudah bayar biayanya, bayar biaya sembahyang khalir. Cuman pas MCU dia tuh gagal. Maksudnya dia tuh dianggap tidak sehat, kurang unfit ya teman-teman ya, dia tuh unfit. Nah akhirnya dipulangkan, tapi dananya semuanya dikembalikan. Jadi sebelum masuk LPK sebaiknya kalian perbanyak olahraga ringan-ringan aja tiap hari. Itu gak apa-apa, bagus kok. Itu lebih baik timbang kalian tidak bergerak sama sekali. Dan lebih parahnya lagi, kalian sudah tidak bergerak, hidup kalian kurang sehat, makanan kalian juga junk food semua. Itu malah parah, pasti ya. Saya nggak bisa ngomong pasti sih, cuman kebanyakan itu nggak lolos di MCU awal. Nah kalian udah lolos MCU awal itu jangan senang dulu, karena nanti lawannya kalian itu masih MCU terakhir. Kalian udah lolos JFT SSW, tapi nanti pas mau MCU, pas mau kalian mau dikirim itu MCU dan kalian gagal, itu lumayan sakit sih, nyelakit. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Jepang, yang harus dipersiapkan itu tadi ya, bisa saya rangkum sekarang ya. Yang kalian persiapkan itu adalah 1 mental, 2 kesiapan untuk penataan keuangan dan pengeluaran tiap bulan, dan setelahnya itu adalah kemampuan berbicara. Ya, kemampuan berbicara kalian tuh setidaknya ditingkatkan lah, kayak public speaking, ngomong sama keluarga aja dulu. Ngomong sama keluarga atau ngomong sama teman. Teman yang banyak atau enggak, ya sering-sering banyak berbicara lah, supaya nggak nervous. Karena nanti pas di HRD kebanyakan yang nggak latihan kayak gitu tuh malah nervous ya teman-teman. Sekian dari saya, semoga semua mimpi kita tercapai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.